Itu disebutkan ada dua cara. Yang pertama adalah asyuhrah. Jadi kalau dia sudah masyhur, dia itu keturunan siapa, jangan coba-coba untuk kita bantah. Nah kalau kita ngebantah itu namanya at-ta'an fin nasab, menyerang nasab orang. Nah Nabi mengatakan di antara salah satu perbuatan yang merupakan kufrun billah adalah at-ta'an fin nasab, menyerang nasab, ya ikhwan. Nah kemudian tadi sudah saya sampaikan ada cara pertama syuhrah, yang kedua istifadhah. Jadi dalam kitab fikih cukup udah syuhrah istifadhah selesai. Hakikatnya serahkan kepada Allah, ya ikhwan. Nah, jadi kalau sudah syuhrah istifadhah, sabit sudah nasab seseorang. Apalagi nasab ba'alwi. Nasab ba'alwi ini istimewanya saudara, bukan hanya syuhrah dan istifadhah, tapi ijma ulama. Tiba-tiba langsung ijma syuhrah wal istifadhah. Kok enak? Nah, ijma'nya tahun berapa? Tahun berapa? Selisihnya berapa tahun? Iya. Kan perlu dicek. Nah, inilah. Kalau orang cerdas tentunya akan ngecek. Tapi bagi orang-orang yang wallahualam entah itu bodoh atau bukan, atau memang malas ngeceknya, bagi orang yang gila ilmu tentunya akan dicek. Ijma'nya itu berdasarkan apa, kan gitu. Kan jangan framing. Bikal nasab, yang bikal nasab itu kalian para habib alawi yang bikal nasab. Ketika Sultan Harun al-Rasyid itu bertanya tentang masalah ilmu nasab, Imam Syafi'i mengatakan, kami ini sangat menguasai ilmu nasab, gitu loh. Bahasanya kan begini, zaka ilmun la yasa'una jahluhu, gitu kan. Ini adalah ilmu yang tidak boleh kami itu tidak mengetahuinya. Artinya ya menguasai Imam Syafi'i di ilmu itu. Makanya Imam Syafi'i itu membuat satu kaidah di dalam syuhrah wal istifadhah, gitu loh. Apa kata Imam Syafi'i? Ya, Imam Syafi'i berkata dalam kitab Al-Um juz 8 halaman 204. Yasha'u syahadatu 'alan nasabi idza sami'ahu yantasibu zamanan. Ya, orang itu boleh bersaksi atas keabsahan satu nasab ketika dia sudah mendengar bahwasanya orang tersebut memang berintisab kepada nasab tersebut zamanan, dalam waktu yang lama. Gitu loh. Au sami'a ghairahu yansibuhu ila nasabihi, atau dia mendengar orang lain itu juga nasabnya bermuara kepada nasab yang akan disaksikan oleh dia. Gitu loh. Walam yasma'u dafi'an, dan dia sama sekali belum pernah mendengar adanya penolakan terhadap orang tersebut yang mengisbatkan nasabnya kepada satu nasab tertentu. Walam yara dilalatan yartabu biha, dan dia tidak melihat satupun alasan yang menyebabkan nasab orang tersebut itu ketersambungannya meragukan, gitu loh. Nah, kemudian Imam Ar-Rawiyani itu menjelaskan maksud daripada apa yang disampaikan Imam Syafi'i, ya. Bagaimana kata beliau? Fahadhihi syaraitu arba'un. Maka ini adalah syarat-syarat yang 4. Tuluz zaman, yang pertama tuluz zaman. Nah, tuluz zaman itu dijelaskan lagi oleh ulama yang lain di dalam bab syuhrah wal istifadhah. Ya. Apa itu syuhrah istifadhah? Asyuhrah wal istifadhah tu bisiyadah. Syuhrah itu terkenal, wastifadhah, syuhrah itu terkenal, dikenal, wal istifadhah itu terkenal. Gitu loh. Jadi dikenal dan terkenal bisiyadah, dengan gelar kesayidannya. Bi ayyakuna aba'uhu wa ajdaduhu, dengan adanya bapak-bapak mereka atau kakek-kakek mereka, ma'rufina dikenal, masyhurina terkenal, bisiyadati dengan gelar kesayidan. Bihaitsu ya'rifunahum, dengan sekiranya semua orang mengenal mereka, bisiyadati dengan gelar kesayidannya, fi jami'il ajyal, dari generasi ke generasi. Gitu loh. Nah, itu syaratnya syuhrah istifadhah menurut pandangan Imam Syafi'i. Dan komentarnya Imam Ar-Rawiyani ketika mengomentari pendapatnya Imam Syafi'i di dalam syarat syuhrah istifadhah. Kemudian wa nasabu ghairuhu iyahu, dan ada nasab lain, ada orang lain yang nasabnya juga bersambung kepada nasab yang sedang diklaim dia. Gitu loh. Wa adamud dafi', dan tidak ada penolakan. Wa adamul adillatil lati hiya sababur ribah, dan tidak ada alasan-alasan yang menyebabkan nasab tersebut diragukan. Maka itu namanya syuhrah istifadhah. Nah, nasab Ba'alawi ini kan tidak memenuhi syarat syuhrah istifadhahnya. Karena kapan? Sejak kapan beliau syuhrah istifadhah? Kan tidak mungkin sejak zamannya Ahmad bin Isa. Karena pengakuannya baru di abad 9. Sementara Ahmad bin Isa itu ya masa hidupnya di abad ke-4. 4 ke 9 itu beda berapa tahun? Gitu loh. Nah, di abad ke-9 baru Ali As-Sakran itu mengklaim bahwasanya nasabnya bersambung kepada Rasulullah melalui Alwi bin Ubaidillah yang diklaim sebagai salah satu anaknya Ahmad bin Isa, ya toh? Itu belum syuhrah istifadhah. Belum. Karena di kitab
Al-Burqatul Musiqah itu ya jelas tertulis di situ. Nama daripada pengarangnya itu menggunakan gelar Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran, tidak menggunakan gelar Sayyid atau Habib. Gitu loh. Artinya ketika dia mengaku sebagai durian Nabi, itu belum dikenal orang. Berarti kan tidak sesuai dengan persyaratan syuhra istifadhahnya Imam Syafi'i. Tulu zaman. Tulu zaman itu dari masa pongkol nasabnya hidup, yaitu Ahmad bin Isa, sampai sekarang. Tidak boleh ada putus. Makanya Kiai Imad mengatakan keterputusan sanad periwayatan silsilahnya. Maka itu menjadikan dilalah allati hiya sababur ribah. Alasan-alasan yang menyebabkan nasabnya diragukan. Gitu loh. Itu kira-kira.